tidak ada kesedihan yang melebihi kesedihan kami di dunia ini. Tidak ada ketakutan yang melebihi ketakutan kami. Karena kan terpidana mati itu adalah titipan kejaksaan di lapas. Walaupun mereka adalah binaan, tetapi kan tetap mereka itu titipan kejaksaan sebelum mereka dieksekusi. Nah, hari-hari mereka itu hari-hari dalam kecemasan. Karena setiap pagi itu mereka akan ketakutan apakah hari ini jaksa akan datang memberitahu mereka bahwa mereka akan dihukum mati. Nah, itu kan bagi mereka satu tekanan yang sangat luar biasa dan itu terjadi bertahun-tahun. Melalui karya fiksi ini diharapkan mampu memberi kesempatan kepada pembacanya untuk menghidupkannya. Meskipun dalam menjalankan amanah selaku jurnalistik penuh dengan badai yang menghalang, namun aku tetap tegar. Bintang tamu kali ini kita bersama dengan Kakak Karina De Vega. Ya. Banyak banget yang saya terkesan oleh kakak waktu ngobrol-ngobrol tuh. Termasuk juga kakak bilang bahwa kakak adalah kerja di PBB UNICEF ya. UNICEF. Okay. Karena gini, saya bekerja di UN itu karena cita-cita saya dari kecil. Saya dari kecil tuh punya cita-cita saya ingin menjadi international citizen. Jadi saya ingin menjadi warga negara internasional gitu. Apapun itu, bahkan waktu itu saya nyalek ya, sempat nyalek tahun 2004 itu. Sebenarnya lolos, cuma karena saya ambil pilihan ke UN. Lu nyalek di mana? Kemana? Nyalek di daerah mana kan? Di Jawa Tengah. Jawa Tengah, ya, lolos jadi, ya. Nah, setelah itu saya masuk di UN. Dan saya ditempatkan di UNICEF. Nah, semenjak itu saya jadi TKW, tenaga kerja wanita. Jadi maksudnya saya kerja tidak ditempatkan di Indonesia. Di luar. Di mana Kak? Saya pernah di Myanmar, di Asia Selatan, kemudian terakhir sekarang di West Africa. Luar biasa. Ngomongnya juga agak susah nih. Oke. Kakak kan perempuan ya, gitu ya. Kok berani sampai kemana-mana gitu loh, Kak? Iya, saya juga nggak ngerti. Tapi saya memang dalam hidup itu mungkin dari kecil karena saya dididik mandiri ya. Mandiri karena I was an athlete. Jadi saya dulunya atlet. Jadi atlet poli? Basket. Oh, basket. Basket. Enggak, atlet basket. Jadi kan udah terbiasa mandiri ya. Tingginya berapa, Kak? Waktu saya sekarang 168. Oh, waktu dulu berapa? 168. Oh, kirain itu berubah. Tadi waktu dulu nyusut lagi. Bener gitu. Nah, jadi dibilang takut, sepertinya saya dikasih anugerah sama Allah itu bahwa saya bisa mandiri gitu. Karena memang dari kecil saya udah terbiasa mandiri. Bahkan ya seperti Kang Jana tahu juga saya kan pendamping terpidana mati ya. Nanti kita bahas. Ya, jadi kalau kenapa dibilang berani sendiri karena memang terbiasa saya mandiri. Nah, itu yang makanya biasanya itu pekerjaan laki-laki yang iya, benar. Kenapa ini perempuan yang kok berani ibu? Karena kadang-kadang saya lupa kalau saya itu perempuan. Untung nggak ketemu Cinta Luna ya. Diperiksa. Oke. Itu jadi selama itu keliling-keliling aja ya, keliling di Myanmar. Di Myanmar saya pernah, kemudian paling lama di Asia Selatan. Di Asia Selatan, di India. Khusus ngurusin anak-anak ya? Iya. Anak terlantar UNICEF itu kita mendanai ya. UNICEF itu kan mendanai program-program anak. Gitu. Oke. Itu berapa tahun, Kak? Muter-muter tuh. Keliling-keliling tuh. Sampai sekarang kan masih. Masih ya? Ya, ini saya COVID, lockdown ya maksudnya karena pandemi ini. Tapi di Afrika? Status saya di Afrika Barat. Di Nigeria. Pulang ke Indonesia aja berapa kali atau emang? Biasa 6 bulan. Oh, 6 bulan. Biasa ini ya tergantung sebisanya kalau lagi semasa kerja. Cuma karena ini kan kemarin sempat lockdown ya, jadi saya tertahan di sini. Tapi rencana Agustus ini kembali. Tadi menarik tuh, Kak. Saya pengen jadi warga internasional. Emang ada warga internasional tuh? No, I mean warga internasional tuh kita tidak gini ya.
bukan kehilangan nasionalisme, Iya. tapi kita lebih berpikir itu secara positif, secara internasional. Jadi kita tidak melihat kan kadang-kadang ya dalam kehidupan kalau kita ketemu orang yang berkulit hitam gitu ya, seolah-olah orang yang berkulit hitam itu adalah orang yang jahat. Gitu. Padahal tidak selamanya demikian. Nggak usah jauh-jauh di negara kita saja dengan Papua. Kadang-kadang kan kalau kita ketemu orang asli Papua, itu ada rasa oh ini Papua gitu. Nah itu saya tidak mau ada hal itu ada dalam diri saya gitu karena primordial gitu ya. Jadi primordial terus jadi lebih Rasis. cenderung rasis Oke. gitu. Nah itu saya hindari, makanya saya pingin atau misalnya ngelihat orang aduh Cina, Chinese gitu ya, ini atau orang India atau apa. Nah saya pingin menjadi it's globally apa namanya secara global tuh saya melihat orang itu tidak melihat lagi dari warna kulit, Suku, negaranya dari etnik, mana oke. gitu. Karena pada prinsipnya semua orang itu kan terlahir dengan baik. Oke. Itu apa namanya? Ya sudah tertanam dari Iya dari kecil saya ingin karena mungkin karena saya sering ikut pertandingan internasional ya, jadi kan kita ketemu dengan banyak orang dengan berbagai macam tipe dan itu membuat saya familiar dengan mereka sehingga tidak ada kecurigaan-kecurigaan di hati saya. Tapi banyak kasus juga Kak di Indonesia itu memang nggak mendukung. Masa gini, nggak mendukung apa namanya rakyatnya atau ya rakyatnya untuk Berpikir secara global. Iya, secara global. Termasuk ini yang saya kemarin baca-baca di Google ya, itu saya baru tahu bahwa ternyata kenapa Anggun C. Sasmi itu sampai jadi warga negara di Prancis karena memang di sini agak ribet. Ya, Dia pengen keluar, itu ya. Sulit, ya kan? Dia pengen berkarya di luar itu bersulit tuh. Akhirnya dia memutuskan untuk menjadi warga negara Prancis. Prancis, gitu walaupun cintanya terhadap Indonesia tidak berubah. Iya, dan itu banyak kasus Kak. Ya memang. Tidak hanya kasus Anggun C. Sasmi, tapi teman-teman yang bukan artis juga banyak tinggal sana yang masih mencintai Indonesia. Ya terkadang begini, ada beberapa karir yang mungkin di Indonesia kurang begitu direspek, kurang begitu dihargai. Contohnya peneliti. Iya. Kan kalau di luar tuh peneliti tuh begitu dihargai. Karena kan di Indonesia untuk biaya research pun negara tidak begitu. Termasuk teman saya ya penulis dan jurnalis di sana lebih kaya. Iya benar. Karena ya benar. Kita pindah sana. Menjadi seorang pekerja sosial pun di luar negeri sangat dihargai. Kalau Iya, di sini iya. kan seperti dikatakan pengemis intelek, misalnya seperti begitu. Iya. Ya itu ya mungkin yang barangkali yang kakak yang membuat Iya. Harus bukan mencintai di luar, artinya memang harus berpikir global ya. Betul. Global. Nah, saya dari kecil memang ingin seperti itu bahwa saya tidak mau melihat seseorang itu dari backgroundnya, terutama ras atau negaranya, bangsanya, gitu, sukunya, gitu. Saya ingin menghargai orang itu memang dengan karyanya atau apa yang dia bisa hasilkan. Kan kakak sudah udah sering keluar negeri ya kan, artinya memang udah kemana-mana lah ya. Oke, pandangan teman-teman di sana tuh atau tentang Indonesia seperti apa sih? Mau jujur atau mau enggak? Mau jujur dong. Ya, terkadang begini, agak sulit ya posisi kita gitu. Untuk mengangkat Indonesia ini, sebenarnya bangsa Indonesia untuk ke level internasional. Dalam artian begini, berbeda dengan India. Kalau India itu kita mencari warga negara India itu dari level terendah sampai level teratas, katakanlah CEO itu mudah. Tapi kalau orang Indonesia itu sangat sulit. Mungkin karena begini ya Kang, karena kan kalau orang di Indonesia itu ketika anak-anaknya ingin berkarir di luar negeri itu terkendala oleh orang tua. Karena orang tua kan apalagi ada praise, ada kata-kata yang mengatakan mangan orang mangan sing penting ngumpul misalnya. Ya, terus kalau anaknya keluar negeri itu menjadi ketakutan tersendiri bagi orang tua sehingga itu membatasi gerak anak-anak yang seharusnya itu tidak perlu dijelaskan gitu. Tapi memang image-nya gimana sih orang Indonesia tuh di luar tuh? Kan banyak bergaul nih sama orang Indonesia, orang-orang ya, luar. Memang sih mereka suka mempertanyakan karena dalam beberapa khususnya di politik maupun di ekonomi ya mereka melihat Indonesia negara yang sangat besar sebenarnya punya potensi demografi yang sangat luar biasa, tetapi kan mungkin dalam pengelolaan karena politik yang ada di tempat kita sekarang nggak usah jauh-jauh di kita pun sekarang seperti terpecah gitu kan, banyaknya kabar hoax apalagi penanganan pandemi yang seperti sekarang ini ya memang agak
ya kurang enak lah gitu kesan terhadap Ya itu kan Indonesia. sekarang. Kalau dulu tuh juga sama. Ya, something like that lah. Oh gitu, sama ya, kurang enak juga Iya. ya. Bahkan ada yang nggak tahu juga Indonesia di mana ya kak ya? Lebih tahu mereka lebih terkenal Bali. Bali ya. Jadi kamu orang mana Indonesia? Bu, Indonesia di mana ya? Saya di Bali. Oh orang Bali gitu. Orang Bali. Jadi gitu ya kak ya. Padahal Bali itu kan dia small island ya, Iya. jadi yang ada di Kecil Indonesia. dia, gitu. ya sekecil. Tapi memang dari dulu Bali yang bagus ya. Jadi orang tahu ya Bali Iya, ya. Bali. Mereka lebih tahu Bali. Oke kak. Secara politik juga mereka juga mengamati nggak sih ada yang tentang Indonesia tuh? Iya, sangat mengamati, apalagi ketika ada isu-isu terorisme yang seperti itu kan. Jadi itu sangat sensitif di dunia politik bagi negara-negara internasional. Tapi saya sangat salut ya dengan Kementerian Luar Negeri kita yang begitu berjuang keras untuk mempromosikan Indonesia, untuk menghadirkan Indonesia di dalam setiap apa namanya? Yang sekarang ini. Saya pikir dari dulu juga mereka udah punya program-program itu, Oke, hanya iya. mungkin banyak kendala-kendala di dalam apa namanya, di dalam penyampaian atau di dalam sistem yang ada. Oke kak, kan sudah banyak kan istilahnya udah asam garam lah di dunia internasional, apalagi kan secara wawasan juga kan udah ya kalau bahasa Jawa tuh mumpuni ya udah buat apa sih gitu loh sampai ke sana-sana. Tuh di sini juga harus benahi. Ada nggak niat untuk udahlah sekarang saya mau tinggalkan semuanya di sana, saya mau bangun Indonesia dan saya akan bekerja di Indonesia atau saya mau jadi terjun di politik? Ya, jadi begini, sebenarnya banyak ya dari dulu tuh banyak katakanlah pimpinan-pimpinan partai yang bicara ke saya, bilang katanya ngapain sih lu di luar negeri terus, balik dong ke Indonesia ngurusin gitu. Padahal sebenarnya saya bekerja di luar negeri, tapi hasil yang saya dapatkan itu saya pergunakan untuk anak-anak bangsa Indonesia melalui yayasan saya gitu. Jadi saya pikir kalau saya di Indonesia tidak mungkin mendapatkan hasil sebesar yang bisa untuk saya berikan kepada yayasan saya untuk memberikan beasiswa atau menampung anak-anak yang memang membutuhkan. Itu berapa tadi 3.000 ya? Yang apa tuh? 3.000 anak yang diurus. Kalau di yayasan, karena saya punya panti asuhan, ada beberapa panti saya miliki itu, untuk anak panti asuhan ada 300-an. 300-an, tapi kita membiayai, bukan membiayai penuh ya, dan arti kita mensupport kurang lebih 7.000-an anak Indonesia untuk biaya pendidikan. Nama yayasan kakak apa? Gita Eklesia. Gita Eklesia. Oke. Itu kan nanti suatu waktu pasti kakak akan terjun akan ke Indonesia dan sebenarnya tahun lalu saya udah pengen resign gitu, karena saya memang saya pikir udah cukup lah ya, udah lebih dari 15 tahun, saya pingin berbuat sesuatu juga di sini gitu. Gitu ya. Artinya udah ada tapi memang ya? belum disetujui. Nanti tinggal kabur kali kalau nggak disetujuin juga. Kak, ini juga kemarin saya juga bukan dengar sih, memang selain juga apa namanya kerja di PBB ya kan, juga sempat saya dengar juga sempat kakak juga mendampingi terpidana mati. Iya, jadi itu gimana ceritanya sih? Tahun 2000, sebenarnya tahun 2000 itu saya dirikan yayasan ya. Yayasan apa yang tadi? Yayasan Gita Eklesia itu. Terus tahun 2004 ketika saya diterima di UN tuh, saya memulai kegiatan saya melakukan pendampingan terhadap terpidana mati. Pendampingan terhadap mati. Terpidana mati karena itu mendampingi itu udah kapasitasnya apa kak di situ? Saya sebagai pendamping rohani ya. Rohani. Muslim? Sebagai pendamping rohani Kristiani. Kristiani, oke. Karena I was pastor. Oke. Ya jadi statusnya itu sebagai pastor, pendeta ya. Okay. Karena memang saya di samping itu kan saya belajar teologi. Iya, teologi. Jadi saya di samping gelar teologi di mana? Saya yang apa namanya yang secara sekuler, saya juga belajar teologi. Gitu. Nah, jadi saya melakukan kegiatan itu. Jadi setiap saya libur atau setiap saya punya kesempatan ke Indonesia, saya pasti melakukan pendampingan terhadap terpidana mati. Nah, itu diminta di Nusa Kambangan. Diminta apa memang kakak sendiri yang minta? Awalnya inisiatif saya, ya, karena saya terinspirasi begini Kang Jana. Saya pernah membaca satu cerita bahwa ada terpidana mati yang sudah dieksekusi, tapi akhirnya dia itu dinyatakan tidak bersalah. Huh? Udah dieksekusi? Sudah dieksekusi, Okay. tapi ternyata dinyatakan tidak bersalah. Nah,
berlatar belakang dari situlah maka akhirnya saya memutuskan I want to do something gitu. Karena ketika tahun 2000 saya mendirikan yayasan, itu saya sudah dedikasikan hidup saya. Saya katakan ke diri saya, I want to dedicate my life to serve the last, the least, and the lost gitu. The last, the lost ya. The last, the least, and the lost gitu. Ya. Jadi mereka-mereka yang termarginalkan, mereka-mereka yang istilahnya terhilang, yang seperti itu. Oke. Saat itu kan tahu dong dia mau dihukum tuh yang pas detik-detik mau dibunuh tuh tahu kan? Iya, karena saya pendamping mereka, bahkan kakak saya tuh membawa rutin mereka. apa memang tiap itu yang pas hanya pas mau dihukum mati aja atau yang memang dari sebelumnya saya damping, makanya setiap ya? saya ada liburan atau setiap saya ada di Indonesia, saya pasti mengunjungi mereka. Tapi kan nggak tahu deh kamu mau dibunuh kan, kamu ditembak kan kak? Kalau sudah mau dieksekusi kan sudah diberitahu. Oh, sudah diberitahu. Iya. Oh, itu yang kakak itu ya. Saya damping mereka sebelumnya, jadi saya datang sebagai sahabat buat mereka. Okay. Nah, kemudian ketika mereka akan dieksekusi, mereka memilih saya sebagai pendamping eksekusi matinya. Udah berapa yang didampingi? Udah banyak. Saya mendampingi dari tahun 2008. 2008. Udah banyak orang yang di Ya, udah banyak. Ya, semenjak ada eksekusi mati, terutama waktu era pertama Pak Jokowi ya. Itu kan ada 3 gelombang, saya ada di ketiga gelombang itu. Oke. Dari sekian orang yang dieksekusi mati, ada nggak yang kesan banget kakak sampai teringat-ingat gitu loh? Yang paling terkesan adalah salah satu warga negara Nigeria. Itu Okudili Ayotanse, karena saya menguburkan dia di yayasan saya. Gitu. Karena dia meminta untuk dikuburkan di dekat yayasan. Ada percakapan-percakapan yang menurut kakak itu sebelum itu ada? Gini, iya karena waktu itu ada, jadi Dili itu dieksekusi di gelombang kedua bersamaan dengan Andrew Chen dan Yuran Sukumaran yang sangat fenomenal ya, karena mereka dari Australia, itu warga negara Australia. Jadi ketika itu saya sangat dekat dengan semua mereka sebenarnya. Dengan terpidana mati itu saya datang sebagai sahabat, dan mereka udah seperti anak-anak saya, walaupun ada yang usianya lebih tua dari saya seperti Marco gitu kan. Itu jauh lebih tua dari saya, dan beberapa dari mereka juga, tapi karena mereka memperlakukan saya sebagai ibu mereka, sebagai sahabat mereka, sebagai kakak mereka, jadi saya menempatkan diri saya juga sebagai sahabat buat mereka gitu. Nah, dari semua itu sangat berkesan, terutama Dili ya, karena Dili saya lihat dia sebenarnya sudah bertobat, tapi rata-rata sih Kang yang dihukum mati itu udah baik-baik sih. Baik-baik semua ya? Iya, saya bertahun-tahun bersama mereka, bukan hanya setahun 2 tahun. Bertahun-tahun bersama mereka, mengikuti perkembangan mereka, mengikuti kehidupan mereka sampai mereka dieksekusi. Oke, Kak. berarti kan mereka emang udah tahu mati? Ya, mereka udah tahu mati. Ada percakapan yang ini nggak, maksudnya gini, saya mau mati, ada yang gimana ya? Ya namanya orang mau hukum mati pasti ada pesan kesan atau mereka selalu ngobrol katakan, apa ya? Mereka selalu katakan begini sama saya, Mam katanya, tahu nggak, tidak ada kesedihan yang melebihi kesedihan kami di dunia ini. Tidak ada ketakutan yang melebihi ketakutan kami. Karena kan terpidana mati itu adalah titipan kejaksaan di lapas. Walaupun mereka adalah binaan, tetapi kan tetap mereka itu titipan kejaksaan sebelum mereka dieksekusi. Nah, hari-hari mereka itu hari-hari dalam kecemasan. Karena setiap pagi itu mereka akan ketakutan, apakah hari ini jaksa akan datang memberitahu mereka bahwa mereka akan dihukum mati. Nah, itu kan bagi mereka satu tekanan yang sangat luar biasa, dan itu terjadi bertahun-tahun. Seperti Rahim itu dieksekusi setelah dipenjara 17 tahun. Oh iya. Dili udah 14 tahun, Osman mungkin 12-13 tahun. Jadi mereka itu sudah cukup lama di dalam, baru mereka dieksekusi. Nah, itu yang sangat menyedihkan, karena kalau saya pribadi, saya adalah penentang hukuman mati. Makanya saya mendampingi mereka. Kenapa waktu itu kakak? Ya kamu udah eksekusi mati ya, udah nggak bisa lagi dibela lagi ya? Ya. Udah. Saya membantu mereka juga, dalam artian kita membantu proses hukum mereka dengan mengajukan gerasi, dengan melakukan peninjauan kembali. Ada yang berhasil? Ada yang berhasil. Oh, ada. Jadi hukuman mati menjadi seumur hidup. Ada itu ya? Ada. Ada beberapa orang lah. Dan ada juga yang dari hukuman mati ke beberapa belas tahun tiba-tiba
ketangkep lagi, jadi hukumannya balik lagi ke mati. Itu memang udah karakter. Itu memang. Emang udah takdir mati gitu ya. Itu juga yang membuat saya agak prihatin, agak miris. Kenapa kasus yang sama dengan hakim yang sama, dengan situasi dan kondisi yang mungkin berbeda hingga hukumannya berbeda. Oke, Kak. Mereka semua rata-rata yang hukum mati itu apa sih kasusnya? Narkoba. Narkoba, semua narkoba ya? Narkoba, karena gini, di Indonesia itu kan ada 3 yang bisa dihukum mati. Kejahatan narkotika, narkoba itu, terus pembunuhan. Ataupun makar. Makar itu terorisme. Oke. Pembunuhan berencana atau gimana? Ya, pembunuhan berencana atau pembunuhan yang seperti apa, ya itu ada kriterianya di pokoknya kasus 3 kasus ini. Nah, yang prihatin korupsi belum. Oh, itu dia. Ada kan tadi menentang hukuman mati, kalau korupsi ditentang nggak? Ditentang, saya tetap menentang. Apapun itu bagi saya, hidup mati manusia itu hak veto Tuhan. Bukan manusia. Bukan manusia yang menentukan hidup mati Tuhan. Karena kan ketika mereka dieksekusi itu kan direncanakan dengan baik gitu. Nah, itu memang sudah menjadi tugas negara gitu untuk, kan. Tidak hanya Indonesia kan, di luar negeri juga banyak Banyak, tapi kan sekarang sudah banyak juga negara yang sudah meniadakan hukuman mati. Bahkan di Arab itu dia sadis, Kak. Iya, karena dipertunjukkan. Iya. Dia nyuri, potong, ceder tangannya. Iya. Itu lebih sadis lagi, ya kan? Bener. Ya, tapi kan? Bagi saya tetap kalau untuk nyawa itu sangat miris ya. Selama sistem keadilan di negara kita juga masih banyak dipertanyakan. Ya walaupun semua juga pasti akan mati. Bener. Mau tidak mau. Dan ada juga terpidana mati yang meninggal sebelum dieksekusi, seperti Robert Gedek gitu kan. Terus ada Bahar Mattar. Yang lucu, Bahar Mattar udah berapa puluh tahun terpenjara. Bahkan dia sudah lansia ketika kita akan mengurus istilahnya kasusnya, karena dia sudah lansia supaya tidak jadi dihukum mati, ternyata udah meninggal lebih dulu dan berkasnya udah nggak ada di kejaksaan. Lucu kan? Yang jadi pertanyaan saya adalah ketika dia vonis mereka hukum mati, kenapa nggak langsung ditembak sih? Kenapa nggak langsung ditembak, langsung dieksekusi? Itu yang sistem di negara kita saya juga kurang tahu, karena terpidana mati itu diberi kesempatan untuk mengajukan gerasi sebanyak 2 kali atau melakukan peninjauan kembali atau upaya-upaya hukum yang masih berhak untuk dilakukan oleh terpidana mati itu sendiri. Ya kan, maksudnya kan ya kalau dihukum mati sampai nunggu belasan tahun juga, ya kan? Ya kan, gitu loh. Jadi ya mungkin untuk bertobat dulu kali, Kak. Iya, dari kejaksaan suka bilang gitu. Saya bilang, kenapa sih udah bertahun-tahun, kenapa baru sekarang? Mereka dengan enteng menjawab, ya syukur aja kita masih kasih kesempatan. Oke. Kak, waktu itu kan Kakak mendampingi mereka itu di hukum mati itu karena sebagai pendeta. Karena saya pakai hijab, Kak. Iya. Nah, ini agak sensitif atau gimana? Enggak lah, nggak sensitif ya. Emang keputusan Kakak ya, untuk... saya kan convert ke Muslim. Muslim ya. Itu sejak kapan masuk Muslim? 2018. 2018. Ini kalau bukan pastor atau pendeta mungkin agak ini ya. Biasa ya denger ya. Ini pendeta memutuskan untuk hijrah untuk mualaf. Benar. Nah, itulah Kang. Saya juga kemarin sempat prihatin karena ada satu ustadz yang cukup terkenal menyampaikan bahwa ada satu pendeta yang karena mendengar jawaban saya menjadi masuk Islam, padahal sebenarnya kondisinya tidak demikian. Itu ustadz. Tapi kan lucu. Ini pansos. Nah, jadi kan gitu. Karena masalah keyakinan itu kan masalah pribadi dan sangat prinsip. Tapi bagi saya berat. Berat itu dalam artian karena mungkin background saya yang sebelumnya pendeta. Terus saya convert ke Muslim itu, di Muslim saya dicurigain kristenisasi, sementara di Kristen sendiri sudah dianggap, oh kamu udah Yudas nih, udah menyalibkan Yesus gitu. Tapi apapun lah itu kan kembali ke pribadi saya yang mengetahui dan menjalani dan merasakan apa yang ada di hati saya gitu. Jadi itu yang saya agak ya ada kekuatan lah dalam diri saya bahwa apapun itu ya ini yang keputusan yang saya ambil. Karena I have to responsible in any decisions that I make gitu. Tapi kan Kakak cukup ini juga ya, banyak menentang kan, namanya juga itu ya, makanya pendeta kan gitu kan. Betul. Sementara di Islam sendiri masih diragukan.
Iya. Tapi kan Islamnya, ya teman-teman yang mana dulu yang ragu kan? Enggak kan? Yang lain juga masih menerima. Ingat nggak Kang Jana, waktu saya menampung lebih 1.000 orang korban gempa di Lombok, Ingat, itu ya? saya sempat diisukan akan melakukan kristenisasi di sana. Iya, karena kan itu kan dalam politik. Karena memang ada persaingan politik di situ waktu itu. Tapi anyway, bagi saya kalau saya berbicara tentang kemanusiaan, saya tidak akan terpengaruh dengan agama. Gitu. Ya istilahnya whatever they may say lah ya, apa aja mereka bisa bilang, saya tetap lakukan apa yang saya ingin lakukan dalam arti apalagi itu dunia kemanusiaan. Gitu. Luar biasa, banyak cerita inspirasi dari Kak Karina, sahabat jurnalis, banyak harus ditiru lah ini. Sosok wanita yang tegar hatinya, yang setegar Wonder Woman. Setegar batu karang di Pantai Nusa Kambangan iya. katanya. Ada ini nggak? Satu lagi nih, ada nggak buat pesan buat teman-teman di sini, sahabat jurnalis, untuk Kakak, ada pesan nggak untuk mereka? Ya, buat siapa aja, teruslah berbuat baik, sekalipun perbuatan baik yang kita berikan tidak diterima dengan baik. Karena pada akhir kehidupan kita bukan antara kita dengan mereka, tetapi antara kita dan Tuhan kita. Oke. Cukup dalam ya.